masing-masing punya uang sendiri gitu. Gimana nih Ter, setelah dari Amerika? Kok kembali dari Amerika kenapa? Kembali ke Amerika dari Amerika karena emang jatahnya cuma 6 bulan di sana, balik lagi ke Indonesia 6 bulan lagi gitu. Karena aku visanya masih visa turis, nggak mau pindah warga negara. Aku cinta Indonesia sampai kapanpun aku nggak mau pindah warga negara walaupun suamiku di sana. Jadi jatahnya kalau visa turis itu hanya 6 bulan di sana, nanti sebelum 6 bulan harus keluar dari Amerika dulu gitu. Jadi ya udah aku kembali ke Indonesia dulu sekarang sampai 6 bulan lah sekitar, atau sampai tahun depan, sampai ganti tahun. Oh, jadi nanti ke sana lagi tetap ya? Kesana lagi lah, maksudnya kalau rencana aku, rencana manusia ya kembali lagi. Tapi ya aku sudah berdoa semoga siapa tahu ada rencana Tuhan yang lebih baik gitu. Yang aku inginkan tuh aku dan suami bisa sama-sama tinggal di Indonesia. Kehidupan di Amerika seperti apa nih Kak, boleh ceritain nggak? Kalau di sana mah yang seperti teman-teman lihat, aku otomatis harus bekerja di sana. Karena nggak bisa juga kalau di sana tuh harus kerja, nggak bisa diem gitu. Semua orang tuh harus bekerja masing-masing. Dan aku juga kerja di pengantar makanan kan, food delivery, ya kayak GoFood gitulah gitu di sana. Jadi ngerasain, jadi aku kayak sekarang hidup di dua alam. Aku bilang aku di Indonesia hidup di spotlight, syuting sana kemari, jadi ada pengusaha punya brand apa segala. Begitu ke Amerika aku bener-bener jadi kayak pengantar makanan gitu, jadi kayak hidup di dua dunia. Aku bilang sekarang aku tuh di sana tuh bener ngelepasin semuanya, ngantar-ngantar makanan, ya berwarna aja jadi hidup. Jadi berapa jam satu hari kerja? Tergantung sih, ya sama lah kayak teman-teman Gojek, teman-teman GrabFood. Tergantung kita. Kenapa aku ngambil itu, karena biar bisa dibagi waktunya, karena ya dia mau kesini ya. Enggak. Serius loh, biar bisa dibagi waktunya. Karena kalau di Amerika kan nggak ada mbak kan, jadi aku harus beresin rumah dulu, ngurusin suami, masak apa segala, beres semuanya baru aku keluar mulai nganter-nganter makanan. Biasanya start dari jam, karena suamiku kerjanya sore, jadi aku start dari jam 3 sore biasanya sampai kadang sampai jam 9, kadang sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 1, jam 2 gitu, tengah malam. Aduh sedih banget deh. Tapi ya udah terjalanin aja. Tapi suka dukanya untuk itu gimana sih Kak? Suka dukanya ya banyak nggak enaknya sih. Cuman aku harus bilang ya enak nggak enak, nikmat mah jalan aja, namanya juga hidup ya. Kita mau kerja apapun, jangankan aku yang kerja di pengantar makanan, CEO aja namanya bos, pasti ada titik di mana kalian aja nih pasti ada titik di mana yang pengen berhenti kerja deh, pengen pindah deh gitu. Apalagi aku yang di negara orang, pengantar makanan, minoritas, nyetirnya bisa 10 jam sehari gitu kan, pasti capek banget kan gitu. Itu dukanya sih gitu, bener-bener kayak banyak hal lah gitu. Tapi kalau sukanya ya karena punya uang sendiri, terus kayak gitu punya penghasilan yang kadang-kadang juga suka masih kaget-kaget, wah kerja 1 jam cuma 5 jam atau 10 jam dapat segini gitu, masih suka kaget-kaget. Tapi aku lebih ngehargain sih sekecil apapun gitu. Kayak hidup kan berdasarkan tip ya samalah kayak teman-teman gini. Jadi tipnya tuh yang gede, kadang aku bisa dikasih tip sampai $50, which is 750.000, 800.000 tipnya. Itu seneng banget, nggak bisa ngomongin senangnya. Tapi kadang-kadang orang ngasih aku kayak $5 only gitu, $5, aku tuh bisa nangis loh. Jadi aku kayak ngehargain hal kecil yang mungkin selama ini kehidupanku di Indonesia, di dunia entertainment mungkin kayak easy semuanya, easy money, easy everything tuh kayak ya biasa aja. Tapi begitu di sana harus bekerja keras dulu, terus orang ngasih this is for you $5 gitu. Aku tuh kayak thank you so much, tuh bener-bener kayak ngehargain hal kecil jadinya gitu. Jadi lebih banyak bersyukur dalam hidup sih. Ada yang tahu kamu nggak di sana? Kalau orang Indonesia mah iya. Kalau orang Indonesia iya, cuman kalau bule enggak. Jadi aku kayak ngerasain kayak teman-teman gitu, teman-teman ojek online yang nunggu di restoran, lihat orang makan, enak kayaknya makannya ya. Tapi terus mikir, nggak halal lah, nggak enak gitu. Jadi ya semua dibikin happy, dibikin seneng aja. Nah maaf tadi, kalau bersih itu mungkin terima berapa sih selain dari tips itu gitu? Oh kalau bersih mah kecil, sekali jalan tuh paling kayak $8 lah, $8 gitu. Tergantung trip lah, tergantung jarak, biasa tergantung jarak, tergantung tingkat kesulitan juga.
biasanya ya gitu banyak di tips. Cuman kan kalau Amerika emang sistemnya semuanya tips kan, kita makan aja kan harus ngitung tips sendiri kan, tipnya tuh besar sebesar pajak kita memberikan kepada negara mereka gitu. Jadi emang sistemnya mereka udah punya kesadaran bahwa tip itu harus lebih besar gitu. Jalan-jalannya gimana rute-rutenya kamu? Pakai map, semuanya pakai Google Maps. Sama lah kayak di sini semua sistemnya berdasarkan map, kalau nggak bisa. Dan karena aku tinggalnya di daerah bukan di kota besar kayak New York gitu, jadi kayak kota koboi, jadi nggak ada lampu kalau udah jam 6 jam 7 malam udah pokoknya udah gelap tuh nggak ada lampu. Jadi bener-bener berdasarkan apa namanya lampu mobil aja. Begitu dimatiin gelap, bener-bener segelap-gelapnya. Ada yang suka takut ada ini nggak ada itu, nggak, cuma mikir kayaknya setan Indonesia lebih serem daripada setan Amerika. Jadi nggak ada, ya udah deh gitu. Terus aduh takut ya, pulang aja. Wah tapi kayaknya hidup tanpa uang lebih menakutkan, ya udah jalanin aja deh gitu. Jadi ya udah dibikin senang semuanya. Jadi kayak hidup di sana sama di sini beda ya Kak? Beda. Kalau di sini aku kayak ngerasa banyak hal kok kita lebih enak. Kita UMR aja masih bisa jalan-jalan ke kokos atau ke mall mana. Kalau di sana mah nggak bisa gitu. Harus double income, harus suami istri harus kerja. Nggak ada tuh uang suami uang istri tuh nggak ada, masing-masing punya uang sendiri gitu. Anak juga umur 14 tahun sudah kerja, jadi kasir, jadi cuci piring, semuanya gitu. Mau orang sekaya apapun, anak kecil harus, anak 14 tahun terus kerja aja. Jadi nerapin sistem itu kayak sekarang dari pas di sana Pak, udah di Indonesia juga sih Kak, nerapin yang uang suami uang istri. Pas di sana doang. Kalau di sini mah kita bisa ngikutin sistem ya gitu, bukan sistem sih, aturan juga apa gitu ya gitu. Kalau di sana kan aku nggak bisa berkeras bahwa nggak bisa, emang ya udah, your money is your money, my money is my money, if you wanna have a money you have to work gitu. Ya udah, gue mau protes gimana ya gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah lah ada kesempatan. Setirnya beda. Setir kiri peraturannya susah, tapi di sana semua taat. Ada speed limit cuma 20 km per jam, nggak boleh lebih daripada itu. Kalau di sana polisinya nggak ada di kantor polisi, adanya di jalan-jalan nungguin orang kalau ngelewatin lebih cepat kayak di film-film. Lebih cepat mereka akan kejar, kita akan dapat 3 kali kita dapat peringatan, kita akan kayak aku bisa dideportasi atau bisa nggak dapat surat lagi gitu-gitu sih. Sistem sih di sana, sistem mereka kuat banget dan maju banget. Jadi polisinya benar-benar menjalankan, jadi nggak ada kriminal kayaknya ya, sedikit gitu kriminalnya kalau di daerah aku. Beda nih kalau LA, kalau di daerah aku kan daerah East Coast itu daerah dingin, daerah New York gitu dia nggak terlalu banyak hal-hal yang itu. Jadi polisinya lebih kayak nungguin jalan aja gitu di jalanan. Oke. Kak Terry, aku